Juwono untuk pimpin kita dalam doa. Ada Bapak Sunyoto? Oh iya. Bapak Pendeta. Sebelumnya kita sama dulu aja. Oke, boleh. Ya, silakan dulu teman-teman. Boleh duduk lagi teman-teman? Sambil menunggu Bapak Sunyoto ya. Kita akan sapa teman-teman dulu. Silakan Pak Yones, mau disapa yang mana dulu? Karena Harvest Agency ini sudah tersebar di beberapa daerah. Betul. Di Surabaya ya. Dan saya lihat ini luar biasa, semangat semua ya. Tentu kita sapa dulu dari yang paling dekat. Mojokerto. Master teologi ya. Oke, kita siapkan hati kita untuk memulai acara. Kita awali dengan doa. Akan saya pimpin dengan secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu, kerawatan-Mu kepada kami semua sampai dengan hari ini. Kau sudah berikan kami kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, segala kekuatan jasmani kami semua yang baru, Bapak. Bapak, pagi hari ini kami semua rekan-rekan dari Harvest Surabaya, Sidoarjo maupun Mojokerto, kami berkumpul di tempat ini. Adapun kami akan belajar banyak, Bapak, untuk mempersiapkan diri kami untuk tahun 2018. Bapak, berikan hikmat kepada kami semua yang hadir, yang ikuti acara ini, supaya kami bisa mengerti apa yang diberikan oleh pembicara kami bisa melakukan untuk tahun ke depan, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hari tahun ini, Bapak. Dan kami percaya, Bapak, kami semua melakukan ini tidak lepas untuk seluruh keluarga kami yang kami cintai, Bapak. Bapak, kau juga berkati pembicara nanti Titin maupun Pak Anho yang akan menyampaikan hal-hal yang penting bagi kami semua, dan kami minta kau pimpin acara ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama kami berdoa. Oke, terima kasih untuk hambanya ya. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan sapa lagi ya teman-teman ya. Nah cuman ini harus kompak ya. Kalau misalnya kita sapa ya Mojokerto gitu ya, semua salah satu jawab ye gitu. Jadi semuanya juga harus ye. Ya, misalnya Sidoarjo. Kalau Sidoarjo misalnya halo apa gitu ya, terserah. Jadi harus janjian nih. Nah kebetulan ini duduknya agak berkelompok, jadi kan gampang perundingannya ya. Oke, silakan berunding ya. Ketika kami menyapa, jawabannya harus kompak, ya. Nah, yang kompak nanti dapat hadiah ya. Iya, dapat hadiah ya. Teman-teman yang kompak. Belum. Oh ya. Gimana rundingannya? Rundingannya sudah selesai? Cukup? Ya, harus kompak loh ya. Kalau nggak kompak, gantikan kita untuk jadi MC di depan sini. Oke. Sudah siap untuk menyapa teman-teman Pak Yones? Sudah, ayo. Oke. Kita mulai dulu dari yang paling dekat ya. Mojokerto.
running leader kali ini rasanya berbeda ya Pak Yohanes ya? Betul, berbeda ya. Apanya yang berbeda Pak? Iya, biasanya kita berlatih di mana? Di luar kota, benar? Tapi sekarang beda nih ya. Oh, kenapa? Nah, menurut dia gimana ini? Kenapa ini? Saya tanya Pak Gak enaknya kenapa Pak Bin? Saya mau minta pendapat ini sama Pak Bintoro nih ya. Terpaksa saya ikut Pak Yohanes. Kenapa? Soalnya setiap hari di Surabaya, lu kok meetingnya di Surabaya mana? Apa? Emang dianggap leader dari duit? Emang. Ngaku dia, memang katanya ya. Makanya tema kita kali ini adalah rebuild ya. Nah, kita akan bangun kembali ya supaya duitnya banyak. Ya, alasannya bukan tidak ada duit teman-teman ya. Alasannya karena sekarang musim hujan ya. Alasan juga. Karena di luar kita itu bisa komentar ya. Tapi di sini kan Ya, bebas masuk angin teman-teman. Oke, jalanan juga macet ya, licin ya. Makanya kalau kita pindah ke gunung-gunung ya. benar. Nah, kondisi mobil juga harus stabil. Oke, kalau kita bilang GS Leader 2018, teman-teman jawab rebuild ya. Oke, kita sapa teman-teman. GS Leader 2018, teman-teman semuanya teriak rebuild. Oke? Ya, keras ya. Oke, Pak Yohanes, silakan dipimpin Pak Yohanes. GS Leader 2018. Rebuild. Kurang kompak, tidak berdiri semua. Lagi, ya, ayo. GS Leader 2018. Rebuild. Oh, yeah. Oke, kita tambah ya. Oh, yes. Tepuk tangan juga semua. Kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. Ya. Yang keras teman-teman suaranya ya, supaya energi Anda keluar ya. Ya, sambil menunggu lagunya saya akan sapa lagi. GS Leader 2018. Rebuild. Oh, Yes. Oke ya. Oke. Ayo, kita nyanyi dengan penuh semangat energi dan tepuk tangan teman-teman supaya menghindari stroke ya. Benar. We all
Mas. Kita minta siapa Pak Yohanes? Irwan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Kok kayaknya lebih seru kalau joget sama nyanyi ya daripada acara biasa. Gimana acaranya diganti aja, gimana? Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih Anda sudah datang tepat waktu ya. Dan hari ini kita akan sama-sama melakukan goal setting untuk para menteri ya. Acara hari ini sangat penting sekali dan memang kali ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Biasanya kita lakukan goal setting itu untuk meeting di Januari. Tapi kita kali ini mau inisiatif, kita mau lebih awal, kita lakukan di bulan Desember dengan harapan Januari kita langsung lari ke kerja. Setuju kan? Setuju ya. Nah, saya akan mulai dengan apa sih sebetulnya yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2017. Teman-teman, di tahun 2017 ini satu isu yang paling yang paling menjadi isu utama adalah di Indonesia ini kita mengalami proses transisi, betul nggak? Ke bisnis plan yang baru. Artinya kita mengalami perubahan bisnis plan dan ada transisi di posisi masing-masing leader ini. Nah, ini menjadi hot topic sepanjang tahun 2017. Dan terus terang, ini yang menyita pikiran kita, ya, menyita pikiran kita sehingga semua fokus kita ke sini, ya. Kita lihat di sini bahwa transisi ini kita tahu bahwa seorang SUM, kalau seorang AM dia tetap pasti di posisi AD. Seorang SUM diberi kesempatan untuk bisa promosi AD atau tetap di posisi AD. Kalau dia tidak mencapai kriteria, dia tetap di posisi AD. Nah, ketika Anda yang sebelumnya adalah SUM, Anda juga diberi kesempatan untuk bisa ke AAD. Tapi kalau Anda tidak mencapai kriteria promosi, Anda stay di posisi A, ya. Nah, tentunya posisi A ini adalah posisi yang dikatakan leader juga tidak, tapi dikatakan agent juga tidak, ya. Saya nggak tahu kata yang lebih tepat, mungkin ya bisa dikatakan atau apa ya? Separuh leader, separuh agent, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ketika seorang AM ketika dia nggak produktif, ya dengan terpaksa dia akan turun jadi seorang agent. Ini yang akan menjadi banyak masalah selama tahun 2017. Yang masalah timbul banyak, misalkan apa? Nah, kita tahu bahwa masa transisi ini sebetulnya ketika seorang SUM menjadi AD, seorang UM menjadi AAD, itu tahun ini sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, Prudential kasih Anda ini
kemudahan, bayangkan seorang SUM mau jadi AAD itu cuma 400 juta API. Ya, 400 juta API itu grup, bukan direct. Seorang itu selama 6 bulan ya, dari Januari sampai Juli. Kemudian seorang UM jadi AAD 150 ya, dan juga bisa ditempuh lagi di periode kedua sampai September itu 250. Bahkan yang periode paling terakhir ini diberi challenge yang paling mudah, yaitu berapa? 60 juta, akumulasi 2 bulan 60 juta ya, sangat mudah sekali. Oke. Nah, tapi di sisi lain teman-teman, di sisi lain kalau kita lihat dari sisi lain adalah ya ketika ada di posisi AD, AD dan AD, karena ada kaitannya juga dengan kriteria yang ini, Anda jangan punya income yang besar. Ya, beda kalau Anda dulu ketika mencapai UM, mencapai SUM, mencapai AM. Anda ketika dulu mencapai AM, saya bisa garansi bahwa income Anda pasti lebih besar ketika Anda mencapai AD, apalagi dengan proses yang mudah begini. Ya, nah, jadi tantangan kita sepanjang tahun ini adalah bagaimana saya melihat bahwa banyak individu yang income-nya nggak gede, gitu. Ya, income-nya kecil, ya. Dan untuk posisi AM yang lama, ya yang sekarang jadi AD, mereka harus dengan cepat men-share operating mereka ke tim di bawah mereka. Sehingga ada beberapa AM, Pak, income saya turun. Ya, jadi kalau Anda mendengar isu di luar sana, oh sekarang di Indonesia bisnis plan-nya jelek. Sebenarnya bukan jelek, tapi karena ada proses transisi ini, AM Anda harus share komisi, share operating lebih awal, sehingga income mereka turun. Bukan karena bisnisnya lagi lesu, tapi karena memang ya karena transisi ini. Ya, nah kita berharap proses transisi ini akan cepat berlalu. Ya, kalau dan tahun depan kita bisa rebuild lagi, kita bisa membangun income kita lebih baik. Oke, jadi tahun ini memang isu kita banyak tersita ya di masalah transisi digital yang baru. Oke. Nah, bagaimana Pak progresnya di Harvest sendiri? Bagaimana? Ya, saya akan tunjukkan progres dari UM. Kita ada 46 UM sebelumnya. Sampai catatan saya yang confirm AAD. Confirm AAD itu artinya sudah AAD ataupun nanti Januari sudah pasti AAD. Itu ada 25. Jadi yang 21 masih stay AM yang belum mencapai kriteria. Ya. Nah, saya berharap bahwa sisa 1 bulan ini, setengah bulan ini masih ada, kemarin ada berita perpanjangan cut off sampai akhir bulan. Saya harap para AM yang masih kejar ini jangan ya, Anda bisa kejar untuk AAD. Oke. Nah, kemudian dari 20 SUM 10 capai AAD dan 10 masih steady. 10 capai AAD dan 10 masih steady AAD. Ya, ini proses sementara yang kita perlu. Jadi total saat ini kita ada 21 AM, 35 AAD dan 19 AD. Ya. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama, khususnya para AD. Bagaimana untuk 21 AM ini kita pikirkan sama-sama. Oke. Nah, tapi teman-teman tentunya kita nggak ingin berlarut-larut di sini. Ya. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai apa yang saya dapatkan, dan mungkin ini juga harus saya sampaikan di forum beberapa kali lalu. Ya. Nah, ketika saya ikut di acaranya Pak James, ya Pak James Kui, di salah satu materi Pak James Kui tentang leadership, dia bicara mengenai bahwa kita sebagai seorang leader harus punya visi yang besar. Oke, dan ada satu slide yang sangat bagus dan menginspirasi saya bahwa saya ini mengatakan go big or go home. Ya, go big or go home. Artinya apa? Ya, kalau kita di bisnis ini, di konteks bisnis Indonesia teman, buat kita semua yang ada di sini, kita pilihannya cuma 2 sebetulnya. Kita mau jadi besar sekalian, atau kita yang mending udah dari bisnis ini lagi, go home, betul kan? Ya. Jadi untuk start atau begini-begini aja itu bukan pilihan bijak. Jadi pilihannya Anda mau gede sekalian kalau di Prudential, sukses, punya duit banyak, ya kan, mencapai impian Anda yang Anda idam-idamkan selama ini, atau Anda yang mendingan nggak usah mengerjakan apapun di sini, alias keluar dari bisnis ini.
big ini aja. Oke? Karena kalau kita tidak go big, ya kita menghabiskan waktu kita, buang-buang waktu. Ya, udah join di Prudential sekian tahun, income-nya gitu-gitu aja, prestasinya nggak ada, perubahannya nggak ada, hidupnya nggak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kita kepingin bahwa melalui bisnis ini kita bisa melakukan perubahan yang betul-betul 180 derajat. Apa konkretnya, Pak? Ketika saya lihat slide ini, teman-teman, saya langsung mencari tahu apa yang ingin saya bawa ke Harvest ini. Oke? Nah, akhirnya saya melakukan satu keputusan, ya. Saya melakukan sebuah keputusan yang mungkin orang anggap ini kayaknya nggak mungkin, ya. Tapi saya menekati bahwa saya mau go big, saya nggak mau go home. Saya harus bawa kita semua ini take off jauh besar. Apa yang mau kita pakai? Ya, kita mau menuju mana? Ini tahun 2022. Saya nggak ngomong tahun depan, ya. 2022 kita harus bisa top 10 nasional. Oke? Mungkin orang lihat kok gila, mungkin tak, mungkin enggak, ya. Nah, teman sekali lagi, go big loh. Dan ini PR kita semua, bukan PR saya, ya. Nah, saya mau ajak Anda untuk mencapai ini. Ini visi yang mau saya sampaikan, yang mau saya bagikan dengan Anda semua. 5 tahun dari sekarang, kita akan capai 10 nasional. Ya. Saya yakin mungkin dalam hati Anda, dalam hati isok lah, ya. Aku kira itu ngomong itu nggak bikin emosi, ya kan? 10 nasional, betul nggak? Tapi teman-teman, ya kita kalau mau setting satu visi yang sekalian yang gila sekalian, betul nggak? Ya, jangan nanggung-nanggung, betul nggak? Nah, tapi tentunya visi ini kita capai dalam waktu 5 tahun. Ya. Pak, bagaimana sih positioning kita? Saya nggak punya data yang terbaru, tapi saya punya data per November. Per November, Harvest Surabaya, saya ngomong Surabaya dulu ya. Kita di posisi nasional, itu di posisi 73 nasional. Berapa total agensi seluruh Indonesia berapa? 400 ya, dari 400 agensi di Indonesia kita di posisi 73 ya. Nah, bagaimana dari posisi 73 ini kita akan masuk ke 10 besar dalam waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun ya, dalam 5 tahun. Oke. Nah, tentunya secara bertahap, betul ya. 2017 kita masuk top 70, 2018 kita masuk top 6, 2019 top 40, 2020 top 30, 2021 top 20, 2024 top 10. Nah, apa yang mau kita lakukan gitu kan ya? Nanti kita akan bahas setelah. Nah, teman-teman, bagaimana sih progres kita gitu ya? Saya akan tunjukkan progresnya dulu. Nah, ini adalah progres kita sepanjang tahun ini. Ini saya baru data month end November ya. Jadi sampai akhir November kemarin. Kita kalau dibandingkan tahun lalu untuk Sidoarjo pertumbuhannya 4,8%. Sidoarjo ya bertumbuh 4,8%. Oke. Kemudian untuk Surabaya bertumbuh 10%. Nah, untuk Mojokerto kita minus 17%. Tapi ada satu kabar yang baik ya untuk khususnya buat Mojokerto. Pertengahan tahun yang lalu saya melihat bahwa angka ini 2 kali lipat, minus 35%, ya Mojokerto. Dan saya lihat bahwa selama setengah tahun ini tim Mojokerto ini bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dari minus 35 ini dikejar sampai minus 17 ya. Tepuk tangan ya. Ya. Dan saya yakin bahwa untuk waktu-waktu ke depan kita bisa grow lebih bagus lagi. Nah, ini pertumbuhan kita ya. Jadi kalau secara keseluruhan kita dari 3 agensi ini, kita saat ini sudah mencapai 17,9 M issue ya, net yang sudah dipotong live dan sebagainya 17,9 M. Sebetulnya
isu kita 20 miliar. Tapi lapse hampir 2 miliar ya. Terus 2 miliar. Tinggal 17,9 M. Jadi progresnya dibanding di periode yang sama dibanding tahun lalu kita grow 2%. Nah, tapi ada catatan buat teman-teman Sidoarjo. Ya, Sidoarjo mana Sidoarjo ini? Nah, ya. Sidoarjo ini sebetulnya grow-nya bagus. Harusnya grow-nya 14%. Isu 3 miliar, 3. Tapi lapse-nya luar biasa ya. Tinggal 2,7. Lapse 700 juta ya. Pak Mayor tadi. Ya tolong untuk Sidoarjo ya bisa untuk memperbaiki persistensinya ya, jangan sampai banyak yang lapse. Oke, jadi secara overall kita grow 2%. Ya kita menaikkan di sini ya. Nah kemudian bagaimana ranking SB12 untuk regional Jawa Timur ya? SB12 sampai 6 November. Saya lihat bahwa sampai di awal tahun, ya pertengahan tahun sampai sekarang posisi kita tetap di posisi 8, ya. Jadi kita di posisi 8, ranking 8 ini dengan 11,3 M. Jadi ini adalah agensi-agensi di atas kita, ya untuk Surabaya. Nah, kemudian untuk MJ3 di posisi 26. Di Jawa Timur ya 3,8 miliar. Kemudian untuk Sidoarjo di posisi 37. Nah kita lihat nih sekarang bagaimana total di region Jawa Timur ini. Kalau saya data lihat ya, ada 57 agensi, di Surabaya sekitar 25, jadi di luar Surabaya ada 32. Oke. Kalau di regional kita peringkat 38. Peringkat 8 maksud saya. Tahun lalu kita finish di peringkat 10. Tahun lalu. Peringkat 38 ya. Surabaya, kalau untuk Surabaya saja kita peringkat 7. Ya, tahun lalu di peringkat 8. Nah, mau Jakarta gimana? Kalau regional 26, tahun lalu 28. Ya. Di luar Surabaya, jadi kalau misalkan agensi-agensi daerah itu saya kumpulkan di luar Surabaya. Mojokerto ini peringkat 11 di antara agensi-agensi di luar daerah. Ya, tahun lalu di peringkat 13. Ya, Sidoarjo di peringkat 37 regional, tahun lalu 39. Di luar Surabaya peringkat 17, tahun lalu juga ada 17. Ya, konsisten. Oke. Ya. Nah, kalau saya buat per grup ya, kan ada nih misalkan Hafiz ada Surabaya, ada Mojokerto ya, juga misalkan Solid ada di Jakarta. Kalau saya kumpulkan semua, saya kumpulkan di per grup ya, kita di peringkat 5. Ya, dengan total 17,9 miliar. Oke. Nah ini adalah agensi yang di atas kita ya, ada Rising Star, ada Titans, ada Blue Solid, ada MRT. Nah, teman-teman, tahun lalu juga peringkat 5, ya. 2 tahun yang lalu juga peringkat 5. Nah, kita kepengennya belum bisa masuk 3 besar, gitu, ya. Ya, kita doakan tahun depan bisa masuk 3 besar. Oke. Nah, kemudian saya akan juga tunjukkan beberapa pencapaian yang sudah kita raih secara prestasi, ya, di tahun 2017 ini. Untuk Electronic Club, tahun ini yang mencapai ada 3 orang. Ya, yang pertama Elvi, ya, kemudian Ivan dan Anas ya. Dan kita juga akan lebih banyak lagi teman. Kita rekor yang paling banyak itu tahun 2013. 2013 itu kita mengirimkan kalau nggak salah 7 Rookie Club, ya 7. Nah kemudian untuk Pro AAD, ya, ini adalah teman-teman kita yang capai Pro AAD ya, ada 6 orang: Agus Pranajaya, Ivan, ya, Willy, Samuel Christian, Heri Sanjoyo,
Pak Tunggu ya. Selamat ya. Kemudian untuk M1LC ya, M1LC tahun ini kita ada satu lagi mewakili paling enggak ya, yaitu Frankie ya. Dan juga kita akan tahun depan ada misalnya ya, 2 tahun yang lalu, tahun lalu nggak salah kita lebih banyak. Tahun lalu ada 3 ya, bahkan yang 2 diantaranya top 20 misalnya ya. Saya lupa. Iya, top 20 ya, top 30 ya, top 30. Yaitu Bu Yuliana dan Antoni. Ya, satu lagi yang top sekian itu Pak Halim. Ya. Nah, kita kepingin tahun depan bisa lebih banyak. NLC juga ada juga. NLC, Ustaznya Bu. NLC sorry ini saya clear ya Ustaznya. Ada 2 NLC ya. Itu Antoni dan Frankie ya, terutama ya. Saya terakhir 4 tadinya sebenarnya ya, Ibu Nancy dan Elizabeth, tapi ternyata di terakhir gila-gilaan isunya ya. Ternyata dengan isu 400 pun masih belum tembus NLC ya. Saya pikir 400 sudah tembus, ternyata ya teman-teman kita yang tembus NLC itu di atas 400 semua ya, luar biasa. Nah ini production 4 teman-teman ya, yang sudah capai ya. Ini saya dapat dari data, ini per data apa ya? Month end November ya. Tepuk tangan dong ya buat Frankie yang PCC ya. Kemudian mau kita Yohanes dari startup ya. Tepuk tangan dong ya. Bisa bisa saya juga dari startup, Pak Jono startup dan Pak Jono startup. Dan harapannya di waktu-waktu yang masih ada ini di Desember ini bisa beberapa nama nyusul. Oke. Nah ada yang saya ingat tahun lalu Frankie itu bisnisnya turun dibanding 2 tahun lalu katanya. Ya, saya ingat kalau itu Frankie mungkin lagi sibuk mau merit gitu ya, fokusnya ke sana. Jadi dia mau club ya, prestasinya mungkin belum nggak ada prestasi apa-apa, tapi tahun ini luar biasa dia bisa fat ya. Saya juga lihat si Novita juga sama tahun lalu nggak dapat, tapi tahun ini sudah bersama ya, luar biasa. Terulang ya. Dan Agus dan Domo ini adalah pendatang baru ya, pendatang baru dan bisa mengeluarkan prestasi. Oke. Nah, sekarang Pak, bagaimana untuk top 10 nasional? Nah, tentu untuk menjadi top 10 nasional ini nggak cuma sekedar slogan ya, kita juga harus top dalam kualitas dan top dalam kuantitas. Artinya gini, saya setiap kali kalau mengamati agensi yang besar-besar yang katakanlah top 10 nasional, itu mereka rata-rata agensi itu isi orang-orangnya gitu, pasti agen yang berprestasi, betul. Nah mungkin dia top 10 nasional, tapi isinya agen biasa, leader biasa, ya. Pasti mereka agensi yang besar ini pasti isinya adalah punya prestasi skala nasional. Ya, di situ ada ya mungkin top agent, ada top agent, ada top UN, banyak isinya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, bahwa ini yang harus kita sadari, menjadi top 10 nasional ini bukan PR yang mudah, tapi kita harus, kalau kita tarik lagi bahwa kita harus punya kualitas yang bisa menunjang kita menjadi 10 nasional dalam waktu 5 tahun. Ya. Jadi kalau kita ngomong kuantitas, ya tentunya rekrutmennya harus intens dan berkualitas, ya. Promosi leadernya juga banyak. Nah, tapi untuk tahun ini teman-teman, tahun 2018 maksud saya katakan bahwa 2018 ini kita mau perbaiki dulu fondasi, ya. Jadi kita kepingin memperbaiki fondasi dengan cara apa? Dengan cara kita ingin mendapatkan banyak penghargaan. Dari agensi ini banyak agen-agen yang berprestasi. Ya. Kenapa? Karena
Jadi teman-teman, saya ingin bahwa tahun 2018 ini bahwa kita mau memperbaiki fondasinya dulu. Jadi ibaratnya kalau kita bangun rumah, kita mau menuju 5 tahun top 10 nasional, ya fondasinya harus benar dulu, betul? Ya, fondasinya harus benar dulu. Makanya 2018 ini saya mau ajak teman-teman untuk meribut apa? Meribut fondasinya, ya, meribut fondasinya. Nah, fondasi itu bagus atau tidak bagus itu teruji bukan ketika dalam situasi yang bagus. Artinya begini, dalam kondisi yang tidak bagus baru kita bisa lihat bahwa fondasinya itu benar apa tidak benar. Oke? Nah, saya melihat bahwa di agensi kita banyak hal yang harus diperbaiki, khususnya fondasinya. Ya, nah fondasinya bagaimana nanti hari ini kita akan seorang speaker yang sangat luar biasa. Dia akan bicara banyak mengenai bagaimana kita memperbaiki fondasi, membangun sebuah tim, membangun sebuah bisnis di Prudential supaya bisa bertumbuh dengan baik. Ya, nah tentunya apa yang mau kita bangun adalah income, skill kita, knowledge kita di bisnis ini. Ya, nah dan dalam waktu tempo dekat kita sudah ada program-program yang akan kita laksanakan di awal tahun, ya, dimana kita sudah ada kelas AAD teman-teman, ya, calon AAD, maksudnya kelas untuk calon AAD tahun depan 2018. Sudah terima flyernya nggak teman-teman? Sudah ada ya. Nah, jadi ini akan kita lakukan di Februari, kita start. Dan untuk bisa mengikuti kelas ini, agent-agent Anda minimal tahun ini harus finish 30 juta API. Atau di Januari punya 3 case, sudah bisa ikut kelas ini. Ya, dan kelas ini akan kita lakukan start sekali lagi 8 Februari. Jadi tolong masing-masing leader Anda mengidentifikasi yang melihat data Anda, agent-agent siapa saja yang menurut Anda mau Anda calonkan sebagai leader. Ya, nah teman-teman tentunya